Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, pagi ini kita boleh ada di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan yang telah memelihara kita semua. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan belajar tentang Yesus Kristus yang terutama, lebih daripada semua. Kita baca dulu Kolose 1 ayat 15 sampai ayat 19. Kolose 1 ayat 15 sampai 19. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat 17. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat, yang ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Ya, judul hari ini adalah Yesus Kristus yang terutama, lebih daripada semua. Beberapa tahun yang lalu, kurang lebih belasan tahun gitu ya, saya disuruh mendoakan seorang yang dirasuk setan. Itu namanya Iyah. Ya, saya yakin Bapak Ferry Tanjung ingat itu ya, keluarga. Iyah ini dirasuk setan gitu. Sebetulnya bukan dirasuk secara tiba-tiba begitu, tapi karena memang dia memelihara itu. Ya, setannya ini setan yang kalau setan itu datang, dia mengalami keadaan yang seperti anak kecil gitu. Suaranya berubah jadi anak kecil. Nah, kami doa dan pada satu kesempatan saya tanya, setan ini pakai bahasa Madura ya, jadi setan kecil, anak kecil ini berbahasa Madura. Saya tanya juga dalam bahasa Madura, tahu Yesus itu siapa? Tahu, katanya. Dia itu adalah yang tertinggi. Dia yang tertinggi. Nah, dari sini saya melihat gitu ya, bahwa ya di dalam anak ini di dalam orang ini bukan arwahnya orang mati. Karena pertimbangan saya begini, ini anak kecil katanya. Ya, anak kecil yang Madura lagi. Kok tahu Yesus gitu? Kok tahu Yesus? Nah, apa kesimpulan saya? Kesimpulan saya di dalam orang ini adalah setan yang menyamar gitu. Setan yang menyamar jadi anak kecil. Nah, kenapa saya mengatakan begitu? Karena yang tahu bahwa Yesus itu yang maha tinggi itu hanya setan. Ya, setan atau iblis itu tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Nah, itu terdapat dalam Markus 5 ayat 7. Itu seorang yang dirasuk setan di Gadara yang mengaku bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Jangan ganggu aku. Kenapa? Dia tahu. Ya, karena dia bersama-sama dengan Allah. Iblis itu kan tadinya sama-sama dengan Allah. Ya, kemudian dia diusir dari surga dan dia tahu siapa Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Nah, sekaligus dalam pendahuluan ini saya ingin mengingatkan bahwa orang yang pergi ke dukun itu sebetulnya dia sedang menyembah setan.
hamba setan. Ya buktinya tadi itu ya bahwa dia mengenal siapa Yesus itu. Karena hanya setan yang tahu. Ya, karena dia pernah bersama-sama dengan Allah. Nah, banyak orang Kristen yang tidak mengenal Yesus itu dengan baik. Ya, ada banyak orang Kristen yang tidak kenal Yesus itu dengan baik. Apa akibatnya? Ya, menganggap Yesus itu sama dengan yang lain, dengan pemimpin-pemimpin agama yang lain, ya sama saja. Sehingga apa yang terjadi? Dia tidak bisa menjadikan Yesus itu sebagai yang terutama dalam hidupnya. Bahkan beralih iman. Kenapa? Karena sama saja kok. Ya semuanya baik. Memang semua agama itu baik. Mengajarkan semua kebaikan. Tidak ada agama yang mengajarkan yang tidak baik. Pasti baik. Tetapi masalahnya adalah siapa yang menjadi yang terutama dalam hidup. Siapa yang menjadi junjungannya, dan ini yang membedakan kekristenan itu dengan agama lain. Itu yang membedakan, yaitu sentral dari iman Kristen itu adalah Yesus Kristus. Dialah yang terutama, yang berdasarkan ayat yang kita baca tadi, ya kita akan melihat nanti ayat-ayat itu, ya bahwa lewat ayat itu kita bisa tahu bahwa Yesus itu yang terutama. Dan seharusnya setiap orang Kristen menjadikan dia yang terutama. Kenapa? Mari kita lihat. Ya yang pertama, mengapa Yesus itu menjadi yang terutama dari segala sesuatu? Yang pertama adalah bahwa dia adalah Allah. Ya, Kolose tadi mengatakan, saya baca lagi, Kolose 1 ayat 15, dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena ayat 19-nya, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Ya kita tahu dan diajar bahwa Allah itu roh. Nah, roh itu tidak bisa dilihat, tidak berbentuk, tidak bisa dicium, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, disentuh, bahkan didengar. Karena dia roh. Nah, sehingga tidak bisa orang itu memahami Tuhan itu dengan secara sempurna. Nggak bisa. Ya kalau ada orang mengaku dia mengenal Allah, ya karena diberi ilham dan sebagainya, jangan cepat percaya. Tidak ada satupun orang bisa memahami Tuhan itu dengan sempurna kecuali Tuhan itu menyatakan dirinya. Dan kita bersyukur karena di dalam Yesus Kristus Allah itu berkenan menyatakan dirinya. Yohanes 1 ayat 14 mengatakan bahwa Allah itu telah menjadi manusia. Nanti saudara baca ayat-ayat itu yang kita tidak akan baca semua. Ayat-ayat ini mengatakan bahwa Yesus itu adalah pernyataan Allah. Ini yang menjadi sandungan bagi banyak orang. Kenapa? Karena kok Allah itu bisa jadi manusia? Itu pertanyaan sering kita lihat di artikel-artikel, ya perdebatan antar agama, ya diskusi antar agama. Terus selalu dipertanyakan, kok Allah jadi manusia? Bisakah? Ya bisa saja. Ya kan tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Dia bisa jadi manusia. Dan ini yang banyak membingungkan gitu. Udah jadi manusia, mati lagi. Matinya dengan cara yang sangat hina. Penderitaan yang luar biasa. Ini membuat orang jadi ragu. Loh Allah kok mati? Matinya juga dengan cara yang sangat hina.
Mana mungkin? Ya memang salib itu adalah kebodohan katanya, bagi orang yang akan binasa. Tetapi itu adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah yang maha dahsyat, yang menyelamatkan. Mereka tidak mengerti bahwa penjelmaan Allah menjadi manusia itu adalah untuk menebus manusia ya, dari hukuman dosanya. Itu tujuan terbesar bagi Yesus untuk datang ke dalam dunia. Dia datang bukan untuk disanjung. Kenyataannya dia mengalami penderitaan ya sejak dia masih dalam kandungan. Ya, dia ditolak, tidak ada tempat bagi dia, hanya untuk dilahirkan saja. Dia harus menerima kenyataan bahwa dia lahir di kandang. Dan sepanjang hidupnya kita melihat penolakan-penolakan, kebencian-kebencian yang dilontarkan kepadanya, sampai puncaknya dia mati dengan cara yang sangat hina. Kenapa dia mau? Apakah dia terlalu nganggur di surga? Karena memang sudah selesai semua, penciptaan sudah selesai. Tidak, dia datang ke dunia ini hanya karena dia mengasihi kita. Penjelmaan Yesus itu menjadi manusia hanya untuk penebusan. Dan supaya kita mengenal siapa Allah, dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 18 bahwa dia datang untuk menyatakan Allah kepada kita. Kita tidak bisa melihat Allah. Jadi Yesus ini adalah Allah yang Maha Kuasa. Dia adalah gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Sehingga kita bisa melihat gimana sih Allah itu. Ya walaupun secara sempurna kita tidak mungkin mengenal Allah. Tetapi lewat Yesus Kristus kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Nah, Yesus Allah. Adakah yang lebih besar dari Allah? Adakah yang lebih utama dari Allah? Tidak ada, dia di atas segala-galanya. Dia mengatasi segala sesuatu. Itu sebabnya kenapa kita akan mengatakan Yesus itu adalah di atas segala-galanya. Dia lebih utama dari segala-galanya. Karena dia adalah Allah yang maha mulia. Ya kita terus. 2, dia pencipta dan penguasa. Dalam ayat yang kita baca tadi di Kolose 1 ayat 15 itu dikatakan dia yang sulung katanya. Ya dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi yang sulung di sini ini disalah mengerti oleh orang-orang saksi Yehova ya, bahwa dia itu adalah ciptaan yang sulung. Jadi sebelum Tuhan menciptakan segala sesuatu, dia menciptakan Yesus. Jadi Yesus itu bukan Allah. Dia hanya ciptaan yang lebih dari yang lain. Ini salah mengerti karena mereka mungkin bacanya sepenggal dari ayat ini. Tapi kalau kita baca seluruh ayat ini, kita akan mengerti bahwa dia bukan sekedar ciptaan. Kenapa? Karena dia adalah yang menciptakan. Yang sulung di sini itu dijelaskan oleh ayat tadi, yang sulung artinya lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi dia lebih dahulu, lebih utama, lebih dahulu dari segala sesuatu. Ya memang kalau kita hanya baca ayat ini, kita akan mengatakan, oh itu ciptaan dia. Ya dia ciptaan dan dia lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, tapi pada kita lihat, kita baca terus dalam ayat itu, katakan bahwa segala sesuatu itu diciptakan di dalam dia. Di dalam dia diciptakan segala sesuatu. Bahkan dalam ayat yang 16 itu bagian terakhir, segala sesuatu diciptakan oleh dia. Diciptakan oleh dia. Jadi artinya Yesus itu bukan ciptaan, tapi dia pencipta itu. Dialah sang pencipta.
dan dia penguasa tentunya. Ya, sebab dikatakan tadi dalam ayat 16 itu, dalam dia diciptakan segala sesuatu. Baik yang ada di surga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Semua kerajaan, semua pemerintah di dunia ini, dia yang menciptakan. Artinya dia juga yang menjadi penguasanya. Dia menjadi penguasa, dan itu berarti bahwa dia lebih tinggi dari semua yang ada dalam dunia ini. Dia lebih utama dari semua karena dia yang menciptakan. Bahkan dalam ayat tadi dikatakan untuk dia diciptakan semuanya. Artinya semua yang diciptakan ini untuk kesenangannya. Dia yang menikmati semuanya. Dan itu diciptakan untuk kemuliaannya. Kenapa untuk kemuliaannya? Karena hanya dia yang layak menerima semua yang ada di bumi ini dan yang ada di surga. Dia lebih dari semuanya. Dia yang utama karena dia adalah sang pencipta. Dia yang berdaulat atas semua. Ya tentu dia lebih utama dari semua yang ada. Nah, dari dua ini saja kita sudah melihat bahwa dia lebih utama dari semuanya. Dia Allah dan sekaligus dia pencipta dan penguasa dari semua yang ada di dunia ini. Yang ketiga, dia adalah kepala jemaat. Dalam ayat 18 dikatakan bahwa Tuhan itu, Yesus itu adalah kepala tubuh. Ya, dia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat. Kepala. Ya, saya yakin bahwa kita semua sudah mengerti dan merasakan itu, bahwa kepala kita itu adalah pusat dari kegiatan tubuh ini. Kepala yang mengatur. Ya, secara khusus itu otak kita ada di kepala, itu yang mengatur segalanya. Kalau otak sudah terganggu, terganggulah seluruh hidup kita. Nah, syaraf-syaraf kita di dalam otak itu menentukan gerak kita. Ya, seluruh hidup kita itu diperintah oleh kepala. Dan sekaligus kepala itu adalah pusat kehidupan tubuh. Kita boleh tidak punya tangan. Ya, tangan mungkin patah atau putus sekalipun. Ya, dua-dua putus, kaki dua-dua putus. Tapi selama kepala masih belum putus, kita masih bisa hidup. Tapi kalau orang tidak punya kepala, udah tamat. Ya, jadi kepala itu pemegang peran penting. Dan Yesus sebagai kepala gereja, dialah pasti yang paling utama dalam hidup gereja. Dia yang utama dari semua yang harus kita sembah. Yang kita miliki dalam dunia ini. Yang kita agungkan dalam dunia ini. Semuanya akan lewat. Ya, tapi Yesus itu adalah kepala gereja yang terutama dan di dalam segala sesuatu. Nah, bukankah ini menjadi alasan bagi kita mengatakan bahwa dialah satu-satunya. Tadi kita menyanyi banyak tentang itu. Ya, bahwa Tuhan itu segala-galanya. Dan apakah dia menguasai hidup kita lebih dari semua? Karena dia adalah kepala dari gereja yang harus dimuliakan, yang harus diagungkan oleh gereja. Yang keempat, dia adalah pemenang. Pemenang. Tadi ayat 18 mengatakan, ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Bangkit, yang sulung yang pertama bangkit. Ini tidak berbicara soal urutan kebangkitan, ya, karena kalau urutan kebangkitan, Tuhan Yesus bukan yang pertama bangkit. Ya, karena dalam perjanjian lama sudah ada orang mati bangkit. Yaitu anaknya perempuan Sunem yang dibangkitkan oleh Elisa.
dan ada orang yang mati yang diusung mau dikubur. Ketika pengusungnya itu ketakutan lari, mayatnya dilempar ke kubur Elisa, dan ketika mayatnya kena tulangnya Elisa, bangkit dia. Perjanjian lama sudah ada yang bangkit gitu. Belum dalam perjanjian baru, banyak anaknya Lazarus, lalu anak Yairus itu mati dan bangkit. Lalu kenapa Yesus itu dikatakan yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati? Hanya Kristus yang bangkit dengan tubuh kebangkitan. Artinya tubuh yang tidak bisa mati lagi. Di mana Lazarus? Bangkit ya, tapi akhirnya dia mati juga. Yang lain semua begitu. Hanya Yesus yang bangkit dengan tubuh kebangkitan. Tubuh yang tidak bisa mati lagi. Dan dengan tubuh kebangkitan itu dia naik ke surga. Itu sebabnya dikatakan bahwa dia yang sulung yang bangkit dari antara orang mati. Bangkit itu menyatakan bahwa dia menang atas semua musuhnya. Dan maut itu adalah musuh yang terakhir. Kata 1 Korintus 15 ayat 26. Dia adalah maut itu adalah musuh yang terakhir yang dikalahkan oleh Yesus. Kalau musuh yang terakhir berarti dia musuh terbesar. Tidak ada lagi musuh yang lain. Kalau dia musuh yang terakhir yang dikalahkan Yesus, berarti tidak ada lagi musuh yang lebih hebat daripada maut. Jadi kebangkitan ini membuktikan bahwa Yesus lebih unggul dari semua yang ada dalam dunia ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Jadi mari kita percaya bahwa Yesus itu lebih utama dari semuanya. Bahkan maut pun musuh yang terkuat, musuh yang paling hebat ini sudah dikalahkan oleh Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat tadi dari yang pertama dia Allah, lalu dia pencipta, dia penguasa. Yang ketiga tadi kita melihat bahwa Yesus itu adalah kepala gereja. Dan yang terakhir kita lihat dia adalah pemenang. Jadi kalau kita lihat kesimpulannya adalah bahwa Yesus itu yang paling utama, yang termulia, yang perlu kita kenali. Supaya apa? Supaya kita digoyahkan. Ayat-ayat tadi membuktikan bahwa dia lebih utama dari semua yang ada dalam dunia ini maupun di surga. Yesus Kristus. Lalu bagaimana tanggapan kita? Tanggapan kita adalah yang pertama, dia harus jadi yang paling istimewa, yang paling utama, paling kita kasih, paling kita hormati, dan yang satu-satunya yang kita sembah. Nah, kalau kita tahu bahwa Yesus itu yang paling tinggi, yang seperti dikenali oleh setan, bagaimana kita memperlakukan yang paling tinggi ini? Jadikan dia yang utama, yang paling istimewa dalam hidup kita. Belum kita melihat lagi nanti bagaimana dia mengasihi kita, menyerahkan nyawanya untuk kita. Bukankah ini hal yang harus menjadikan kita itu mengistimewakan Tuhan lebih dari apapun? Tapi sayangnya banyak orang Kristen tidak menjadikan Yesus itu yang paling istimewa dalam hidupnya. Dia tidak menjadikan Yesus sebagai sesuatu yang paling dikasihi dalam hidupnya, paling dihormati. Dianggapnya semua sama. Ya kan, pemimpin-pemimpin agama itu baik-baik semua. Iya, baik. Tapi adakah yang lebih utama dari Yesus Kristus? Semua pemimpin agama mati. Sampai hari ini tidak ada yang hidup lagi. Tapi Yesus Kristus, dia hidup sampai selama-lamanya. Harusnya Yesuslah yang menjadi idola dari orang-orang Kristen. Tapi ternyata ada banyak orang Kristen itu idolanya
bukan Yesus. Kenapa ada artis yang jadi idolanya, sampai kayaknya orang-orang ini yang mengidolakan artis itu apapun dilakukan kok disuruh. Kok ada artis siapa gitu. Bolehkah orang bisa mengidolakan seseorang? Tunggu dulu. Ya, kalau itu sudah menggantikan kedudukan Yesus yang paling utama, harusnya kita tidak boleh melakukannya. Mengidolakan seseorang itu diawali dengan rasa kagum. Ya kagum, ya mungkin karena penampilannya, mungkin karena prestasinya. Boleh kita kagum. Tapi kalau itu sudah berubah menjadi mengidolakan, nanti apa yang dikatakan orang itu benar terus. Bahaya. Ya apalagi kalau pendeta yang jadi idolanya. Kalau seorang pendeta jadi idola seseorang, apa yang dikatakan idolanya didengar. Ada kelompok yang dulu saya tahu gitu ya. Ada kelompok ini yang mengidolakan seorang pendeta. Ketika pendetanya sesat, dia ikut sesat. Ya sampai dikatakan Yesus akan datang nanti tanggal sekian, bulan sekian. Dilakukan oleh mereka. Semua dijual. Mereka kumpul di sebuah hotel di Surabaya. Mereka berdoa di atas itu, paling atas. Bicara dengan telanjang. Kenapa? Karena mereka percaya nanti Yesus datang itu kita terangkat dengan telanjang. Mengapa mereka buat itu? Idolanya. Nah, berbahaya kalau kita mengidolakan seseorang. Ya di sini juga pernah terjadi kan, salah satu jemaat mengidolakan seorang pendeta, apapun yang dikatakan benar. Ya padahal itu jelas-jelas salah itu. Jelas-jelas tidak benar dengan kok dia dari firman Tuhan, tapi dibela. Saya pernah ngomong tentang ini salah ini. Enggak, betul itu. Sampai mengorbankan persekutuan. Mengorbankan kesempatan untuk menjadi berkat. Kenapa dia kita tidak level? Memisahkan diri. Karena jemaat tidak level dengan dia. Ke situ kenapa sombong? Nah, ketika seseorang mengidolakan seorang artis atau pendeta, dalam hatinya ada rasa sombong. Dia merasa lebih dari yang lain. Sampai semua dikorbankan. Itu sebabnya mari kita kembali ke firman Tuhan. Jangan pernah mengidolakan seorang pun. Termasuk pendeta yang paling hebat, yang paling dia pakai Tuhan mungkin. Karena hanya Yesus di atas segala-galanya. Amin. Amin. Dia lebih dari semuanya yang ada di bumi ini dan yang ada di surga. Dan yang kedua adalah sikap kita adalah memuliakan dia. Ini menjadi sesuatu yang otomatis gitu ya. Konsekuensinya ketika kita menjadikan Yesus itu idola kita, menjadikan Yesus itu lebih utama dari segalanya, maka konsekuensinya kita pasti memuliakan dia. Baik dengan kata-kata kita memuji Tuhan, memuliakan dia. Nah mari kita tanya, waktu kita menyanyi, kita sedang memuliakan Tuhan atau hanya ya sekedar nyanyi gitu. Mari kita jadikan Yesus idola, muliakan dia. Waktu kita memuji dengan sikap kita, dengan perbuatan kita, mari kita muliakan dia. Dan lakukanlah segala sesuatu yang kita lakukan ini hanya untuk kemuliaannya. Hanya untuk kemuliaannya. Ketika kita melakukan sesuatu, entah melayani atau melakukan satu perbuatan baik, apa kita harapkan? Tuhan dimuliakan atau kita dimuliakan? Nah, kalau kita ingin memuliakan Tuhan, apapun yang kita terima dari
sikap orang misalnya. Ya ketika kita dilecehkan, ya kita mungkin dicela, nyanyinya kok fals tadi. Kita tidak akan marah. Kenapa? Karena kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk cari pujian diri sendiri. Ketika kita dicela, itu adalah ujian. Apa kita sedang melakukannya untuk Tuhan atau melakukan untuk diri sendiri? Mari kita lakukan itu semua untuk kemuliaan Dia, karena hanya Dia yang layak menerima segala yang ada pada kita. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah bertekun dalam iman. Kolose 1 ayat 23. Jadi kita baca di situ, saya bacakan. Ini ayat belum dibaca tadi. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Jangan mau digeser dari pengharapan kita. Kita harus tetap bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak tergoncang. Hari-hari ini kita akan menghadapi banyak masalah, banyak kesulitan, bahkan kita sudah masuk dalam situasi yang sangat tidak nyaman. Walaupun pandemi ini sudah mulai mereda, tapi dampaknya itu besar. Dampak dari pandemi ini banyak kesulitan, kesulitan ekonomi, kesulitan, ada orang yang kehilangan sanak keluarga yang dikasih, dan banyak kesulitan yang lain yang sudah kita alami. Bahkan firman Tuhan mengatakan nanti akan terjadi masa yang lebih sulit lagi. Ya, lebih sulit lagi. Kita akan ditantang iman kita. Ya, kita akan diperhadapkan dengan masalah-masalah yang harus kita mempertaruhkan nyawa. Mari kita berpegang teguh. Ya, karena Dia adalah Allah yang benar. Jangan mau digeser pengharapan kita kepada yang lain. Ada orang yang rela menukar Tuhannya hanya karena dapat jodoh yang tidak seiman. Kenapa? Karena tidak menjadikan Yesus itu sebagai yang utama dalam hidupnya, sehingga bisa digeser oleh apapun. Mereka semuanya sama kok. Maka ditukar dengan uang, pekerjaan. Ya, saya pernah punya teman ini pemuda yang saya pernah layani. Ketika dia diperhadapkan dengan pilihan, dia perlu bekerja. Dia melamar pekerjaan sebagai guru, gitu ya. Ketika di sekolah itu ditawarin, boleh kami terima nanti, tapi harus jadi seiman dengan kami. Apa yang kata pemuda ini? Oh maaf. Dia cerita kepada saya dan dia mengatakan, sampai mati pun saya tidak akan pernah tukar Tuhan. Walaupun saya butuh pekerjaan, tidak. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Yesuslah satu-satunya Tuhan yang tertinggi, yang terutama dalam hidupnya. Dan ternyata sekarang dia jadi kepala sekolah, pensiun sebagai kepala sekolah. Nah, mari kita lihat ini bahwa iman kita akan diuji. Tapi ketika kita menjadi kuat, kita akan menerima upah. Bukan upah dalam dunia ini saja, tapi upah yang mulia. Kita akan menerima mahkota itu. Ya, kita akan meninggalkan semua yang ada dalam dunia ini. Kita akan berhadapan dengan Tuhan. Dan kita akan dengar satu suara yang mengatakan, berbahagia engkau yang setia, masuklah dalam kesukaan Tuhanmu. Terimalah mahkota itu. Itu yang harus menjadi harapan kita semua. Ya, karena Dia adalah Yesus yang lebih dari semua. Dan ini menjadi iman kita semua agar kita teguh berdiri
di dalam iman sampai Tuhan memanggil kita pulang.